Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul masih tetap sama, yaitu Pelet Darah Haid ya teman-teman. Yang kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih akhir dari keseluruhan cerita ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Permisi, Mang, permisi. Narai boh, ini, paman saya sakit gigi. Saya meminta air tawar. Lelaki berusia 50 tahunan yang dikenal dengan panggilan Aba Penyang itu pun langsung menaiki tangga rumahnya. Ia membuka pintu dan juga mempersilahkan Faisal untuk masuk. Tumben kau kemari? Biasanya saudaramu itu? Oh, Ari pernah kemari ya, Mang? Iya, sering dia kemari. Dia sudah menikah sekarang, Mang. Oh, begitu ya? Mang, panggil Faisal. Ketika Abah Penyang ini sudah selesai mendoakan air untuk sakit gigi ayahnya Arif. Apa? Tanda-tanda orang kena pelet itu bagaimana, Mang? Tergantung dari ilmu pelet apa yang dia gunakan. Maksudnya, setiap pelet itu berbeda-beda kah? Iya. Kalau perubahan sikapnya berubah drastis dari yang penuh perhatian ke orang sekitar, sekarang menjadi acuh bahkan cenderung kasar, itu kira-kira apa termasuk tanda kena pelet, Mang? Ya, bisa saja. Atau mungkin juga perubahannya itu disebabkan oleh masalah kehidupannya. Tidak, Mang. Saya kenal betul orang ini. Dia itu kalau ada masalah, jangankan sebesar gunung, sekecil debu saja dia cerita sama saya. Dia ini tipe orang yang penyayang dan peduli terhadap sekitar. Tapi setelah beristri, dia berubah jadi kasar. Bahkan belum lama ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia itu dimarahi oleh istrinya sampai tangannya itu diinjak di atas beling. Dia sama sekali tidak melawan, Mang. Saudaramu itu kah? Iya, Mang. Dan kalau memang dia kena pelet, saya ingin tahu dan juga ingin bantu dia, Mang, supaya dia bisa kembali seperti dulu. Dan bukannya saya menghina, Mang, tapi perempuan yang jadi istrinya sekarang ini mukanya biasa-biasa saja, di bawah standar lah malah. Kalau untuk mempermainkan sepupu saya yang mukanya lumayan ganteng dan berduit itu, mana sepupu saya ini sebelumnya itu benci sekali dengan istrinya ini, Mang. Oh ya, dia juga pernah dijodohkan sama perempuan sini yang katanya orang bunganya desa lah. Tapi nggak mau si Arifnya ini, Mang. Begitu ya. Kalau memang seperti itu, nah ini nanti aku beri air, beri minum ke saudaramu itu. Kalau dia menolak atau tidak mau meminumnya, berarti dia memang kena pelet. Dan semisal dia menolak, lalu apa yang harus saya lakukan? Karena posisinya sekarang ini, sepupu saya ini benci sama saya, Mang. Dia juga dilarang istrinya untuk bertemu saya. Kalau memang nanti dia menolak, maka kita harus pelan-pelan memaksanya. Memaksa minum air yang Amang kasih itu. Apa Penyang menggeleng? Bukan. Coba kamu berikan saja dulu nanti air itu. Kalau dia menolak, kau kasih tahu aku, biar aku yang memikirkan caranya. Sepulangnya dari rumah Apa Penyang, Faisal diam-diam menyimpan air di dalam botol tersebut di kamarnya. Ia tidak ingin bila orang tua Arif mengetahui rencananya itu. Faisal terus memikirkan cara untuk memberikan air tersebut pada Arif. Namun sangat sulit baginya bila ia melakukan itu seorang diri. Berjam-jam dia memikirkan caranya, namun tidak juga menemukan jalan keluar. Tiba-tiba ia teringat akan salah satu karyawan Arif yang kemungkinan besar itu disuruh menukar air minum milik Pak Arif dengan air yang diberikan Abah Penyang itu ketika mereka berada di toko. Pagi-pagi sekali Faisal sudah menunggu di depan toko, berharap yang datang pertama kali itu adalah si karyawan yang dia maksud.
Namun rupanya Faisal sedikit kurang beruntung, sebab yang datang pertama adalah si Arif. "Mau apa lagi kau? Hah?" bentak Arif begitu melihat Faisal. "Aku sedang menunggu warung itu buka, memangnya tidak bolehkah?" Arif tidak menjawab. Ia langsung membuka tokonya dan masuk ke dalam, tidak menghiraukan Faisal yang berdiri berada di luar. Tidak beberapa lama kemudian, si karyawan yang ditunggu akhirnya datang juga. Faisal langsung menarik tangannya dan membawanya menjauh dari toko. "Kamu mau uang?" "Iya tentulah. Kalau begitu, kamu mau bekerja untukku?" "Wah, apakah ini persaingan keluarga? Kalau iya, aku tidak mau mengkhianati bos." "Bukan itu, tapi..." Faisal kemudian membisikkan apa yang ia rencanakan. "Ah, nanti ketahuan, aku pasti langsung diberhentikan." Namun setelah dibujuk, akhirnya si karyawan itu pun mau mengikuti rencana Faisal. Sementara itu Faisal menunggu di warung dengan perasaan cemas. "Bagaimana?" tanya Faisal yang sedari tadi menunggu saat karyawan itu pulang. "Sepertinya sama sekali tidak diminum bos. Air itu dibiarkan saja, padahal sudah kutukar." Faisal menghela napas panjang, berarti benar dugaannya. Malam itu juga Faisal kembali ke rumah Abah Penyang untuk memberitahukan hal itu. Tapi rupanya Abah Penyang sedang tidak ada di rumah pada saat itu, sehingga Faisal terpaksa harus menunggu. Sekitar pukul 9 malam barulah Abah Penyang pulang ke rumahnya. Ia terlihat kaget begitu melihat keberadaan Faisal di tangga rumahnya. "Dia tidak mau minum air itu, Mang. Berarti dia memang kena pelet kan?" Beliau tidak menjawab dan langsung membereskan rengge yang berada di dalam luntungnya. "Bagaimana, Mang?" "Mang, sebentar, ini aku juga sedang memikirkan masalah itu. Ini susah kalau tidak langsung orangnya yang dibawa kemari." Setelah mendengar perkataan Abah Penyang, Faisal ikut berpikir keras, mencari cara agar Arif bisa dibawa ke sana tanpa istrinya. "Orang tuanya sudah tahu?" "Belum, Mang." "Lebih baik kamu kasih tahu mereka dulu, biar kita bisa hapakat atau bertukar pikir bersama keluarganya." Faisal menghela napas lagi. Akankah orang tua Arif percaya? Bagaimana kalau tidak? Sulitnya. Mana waktuku tidak banyak, gumamnya seraya mengacak-acak rambut. Sepulangnya dari rumah Abah Penyang, Faisal langsung tidur tanpa menyantap makan malamnya yang sudah disediakan oleh ibunya Arif. Kira-kira sekitar pukul 2 subuh, Faisal terbangun dari tidurnya. Ia bersiap-siap untuk pergi ke rumah Arif, sebab ia sudah memutuskan untuk membawa paksa Arif ke rumah Abah Penyang bagaimanapun caranya. Dengan langkah hati-hati, Faisal mencari jalan masuk ke dalam rumah Arif melalui pintu atau jendela yang kemungkinan tidak dikunci, yang tentunya mudah untuk dibobol. Namun semua pintu dan jendela terkunci rapat, tidak seperti yang dia harapkan. Faisal kecewa, tetapi di saat itulah dia teringat akan ventilasi di kamar mandi rumah itu yang lumayan besar. Dan di belakang kamar mandi tersebut juga ada sebuah pohon yang bisa dipanjat guna mempermudah aksinya. Ya tentunya untuk masuk lewat ventilasi kamar mandi rumah Arif. Faisal tersenyum senang bergegas ia berjalan ke kamar mandi yang berada di belakang dekat dapur. Akan tetapi aksinya itu kembali gagal dikarenakan Faisal mendengar suara keruntang-kerantung mirip seperti seseorang sedang memasak sesuatu di depan kamar mandi itu. Kemudian terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam kamar mandi, lalu diikuti dengan suara bisik-bisik yang tidak jelas buku ruasnya atau kata-katanya atau apa yang dikatakan. Karena penasaran, perlahan-lahan Faisal mulai mengintip dengan menaiki pohon. Faisal melihat perempuan yang sudah resmi jadi istri Arif tersebut sedang mengaduk-aduk beras dengan air yang berwarna merah. Lalu kemudian air itu dibuang dan diganti dengan air dalam ember. Alis Faisal menggerut, anehnya cara perempuan itu memasak, batinnya. Air apa itu tadi? Kesumbaka atau vanili teh? Faisal masih penasaran dengan yang dilakukan istri Arif di pagi buta tersebut, sehingga membuat Faisal masih berusaha melihat apa yang dikerjakan oleh perempuan itu.
namun sangat sulit baginya untuk melihat aktivitas si perempuan itu. Beberapa saat kemudian perempuan itu kembali masuk ke dalam kamar mandi, dan saat ia hendak melepaskan pakaian, Faisal langsung mengalihkan tatapannya. Perlahan-lahan ia turun dari pohon dan menunggu saat yang aman untuk masuk ke dalam rumah. Rajin juga dia memasak pagi-pagi, batin Faisal. Sekitar hampir 2 jam, suasana dapur di rumah Arif mulai hening. Tidak ada lagi terdengar suara aktivitas di dalam. Kemungkinan istrinya Arif kembali tidur setelah memasak nasi, pikir Faisal. Lalu ia mulai memanjat pohon lagi dan berusaha membuka ventilasi kamar mandi yang lumayan besar itu. Akhirnya setelah melewati perjuangan yang tidak mudah, ventilasi itu berhasil Faisal buka. Aku tidak menyangka ternyata aku berbakat jadi maling, gumamnya. Namun karena kurang berhati-hati saat turun, Faisal terinjak wadah berwarna gelap yang ditutup rapat di dekat ember air, mengakibatkan tutup wadah itu terbuka dan isinya tumpah berserakan. "Duh, anjing!" ujar Faisal langsung menutup mulutnya dengan tangan setelah melihat air berwarna merah memenuhi kamar mandi. Dan di dekat kaki Faisal ada sebuah pembalut yang warnanya sudah memudar karena bekas direndam. Hampir saja ia muntah kalau tidak cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Curiga dengan air berwarna merah yang digunakan istrinya Arif untuk membilas beras tadi, Faisal lantas membuka panci kecil yang seketika bau daun pandan menyengat tercium. Faisal pun akhirnya menutup kembali panci itu dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Rasa mual di perut tidak lagi tertahankan. Sebelum semua isi perutnya keluar, Faisal langsung mengambil plastik bekas wadah belanjaan untuk mengantongi muntahannya. Kemudian terdengar suara derit pintu yang tiba-tiba membuat mata Faisal melotot. Takut kalau perempuan itu terbangun dan mempergoki keberadaannya di situ. Niatnya yang semula ingin membawa paksa Arif, kini seketika berubah. Ia bergegas lari kembali ke kamar mandi untuk segera keluar melalui ventilasi. Faisal terus berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Sesamanya di rumah, Faisal langsung mandi membersihkan tubuhnya yang sempat kena air rendaman darah dari pembalut milik istrinya Arif. Gila, benar-benar gila, umpatnya. Selesai mandi dan juga berpakaian, Faisal lantas menghampiri kamar orang tua Arif. Di dalam tidak terdengar adanya aktivitas padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat. "Ucu, Amang," panggil Faisal sambil terus mengetuk pintu. "Kenapa, Sal?" tanya ayahnya Arif. Saat membuka pintu kamar Faisal, tidak langsung menjawab. "Ada yang ingin saya bicarakan sama Pian dan juga Ucu." "Apa itu, Sal?" "Sepertinya penting sekali ya?" tanya ibunya Arif. "Iya, Cuk, ini sangat penting sekali." "Ya sudah kalau begitu, ayo kita bicara di sana." Faisal terlihat menarik nafas panjang lebih dulu sebelum memulai ceritanya. "Mang, Cuk, jujur, saya merasa Arif banyak yang berubah setelah menikah dengan perempuan itu. Bahkan tidak lama ini dia memukul saya sampai berdarah. Dan saat saya ke rumah mereka..." Faisal menceritakan tentang tangan Arif yang diinjak di atas beling oleh istrinya, sampai ketika Faisal ingin membawa paksa Arif ke rumah Abah Penyang itu. Dan yang mengejutkannya lagi, tadi saat saya berhasil masuk ke dalam kamar mandi melalui ventilasi itu, saya kan tidak sengaja menginjak wadah yang membuat wadah itu terbalik dan tutupnya terbuka dan pecah. Air yang tumpah dari wadah tersebut berwarna merah sama persis warnanya seperti air yang digunakan istrinya Arif saat membilas beras. Dan yang mengejutkannya lagi, bahkan saya sendiri tidak menyangka ternyata air itu berasal dari rendaman pembalut milik istrinya Arif, Cuk. "Oh ya, kata anak buah Arif, istrinya Arif itu tidak rutin mengantar makanan ke toko. Dalam 1 bulan hanya 5-6 kali saja, seperti jadwalnya orang haid. Dan dengan perubahan Arif yang begitu drastis, saya yakin Arif sudah kena pelet perempuan itu, pelet yang tidak baik." "Astaga, serius kamu, Sal? Kamu gak lagi bohong kan?" tanya ibunya Arif. "Cuk, buat apa saya bohong?
Kalau Ucup tidak percaya, Ucup bisa tanya orang-orang di toko atau tetangga-tetangga yang berdekatan rumah dengan Arif. Saya tahu persis Cuk, Arif sebelumnya memang benci sama perempuan itu. Tidak bakalan dia suka. Hari-hari Arif mengomel karena selalu di teleponnya. Tanya juga sama orang-orang yang kenal dengan Arif, bagaimana perubahan Arif sekarang. Dia terlihat seperti orang bodoh Cuk, linglung, kosong, seperti mayat diberi nyawa. Sangat jauh berbeda dengan Arif kita yang dulu. Ya, aku juga memiliki kecurigaan. Pernah waktu itu, aku ke rumahnya. Saat itu kulihat Arif sedang memotong kuku kaki istrinya. Tiba-tiba istrinya ini memukul kepala Arif dengan botol air. Saat itu, dia tidak menyadari kalau aku datang. Dan ketika dia sudah menyadari, istrinya Arif itu langsung terlihat gugup, canggung di hadapanku. Aku pada saat itu tidak terlalu ambil hati. Dia memperlakukan anakku begitu, karena aku pikir mereka memang sudah biasa melakukannya. Ya namanya juga rumah tangga anak kan. Tidak enak kalau kita terlalu mencampuri. Kamu ke rumah mereka itu kenapa? Loh, kamu lupa? Kan yang waktu itu ada urusan di Kalbar. Aku minta tolong lah sama si Arif ini. Tapi oleh istrinya, Arif tidak diperbolehkan pergi mewakili aku. Jadilah aku berangkat sendiri. Ingat kan? Ah iya, yang kamu bilang si Arif sakit itu kan? Nah kan, Mang, Cuk, berarti niat istrinya ini memang tidak baik, seolah ingin menjauhkan Arif dari keluarganya, dari kita. Orang tua Arif saling pandang, ibunya Arif terdiam. Wajahnya terlihat sedih memikirkan Arif, anak kesayangannya itu. Kalau memang betul perempuan itu memberi yang tidak baik terhadap anakku bersumpah, aku tidak akan memaafkannya. Setelah mereka bertiga berunding, akhirnya mereka menemukan cara untuk membawa Arif pulang ke rumah orang tuanya. Hari itu Faisal mengantar ayahnya Arif ke toko. Tampaknya Arif tidak terlalu senang dengan kedatangan mereka. Nak, ibumu sakit keras. Dia sangat ingin kamu pulang menemuinya. Bujuk sang ayah dengan wajah memelas. Saya tidak bisa. Saya harus izin istri dulu, jawab Arif pelan, hampir tidak terdengar. Mana istrimu? Biar aku yang izin padanya. Tidak bisa. Mendengar jawaban Arif yang sudah seperti orang bodoh itu, Faisal menjadi kesal. Tapi meski begitu, ia tetap diam, tidak berbicara sedikit pun. Setelah dibujuk sedemikian rupa, akhirnya Arif mau juga pulang ke rumahnya. Sesamanya di rumah Arif, istrinya terlihat kaget mengetahui Arif datang bersama ayahnya dan juga Faisal. Tanpa basa-basi, ayahnya langsung membicarakan perihal ibunya Arif yang sakit dan ingin bertemu dengan Arif. Boleh, tapi saya ikut, ujar istrinya Arif. Iya, tentu. Lalu singkatnya berangkatlah mereka ke rumah orang tua Arif. Ibunya Arif berbaring di atas tempat tidur sambil sesekali meringis kesakitan. Sakit apa memangnya, Ma? Tanya istrinya Arif seraya menempelkan punggung tangannya di dahi ibunya Arif. Aduh, sakit sekali. Aduh, aku sudah tidak kuat. Aduh, jerit ibunya Arif. Sepertinya ibumu harus dibawa ke rumah Abah Penyang, Rif. Sakitnya benar-benar parah ini. Abah Penyang siapa? Tanya perempuan itu dengan alis mata mengkerut. Orang yang paham penyakit-penyakit seperti ini. Saya tidak merasa kalau beliau sakit. Badannya tidak panas, wajahnya juga tidak pucat. Kalau hanya sakit meriang atau sakit kepala biasa, kan bisa panggil mantri ke rumah, Bah. Kasihan kalau harus Arif juga yang mengurus. Mana dia mengurus toko dan lain-lain, ujar perempuan itu dengan nada suara meninggi. Faisal melotot mendengar perkataan dari perempuan itu. Seakan tidak ada simpatinya pada mertuanya sendiri. Coba kau pikir, bagaimana kalau orang tuamu yang sakit? Orang tuaku tidak pernah menyusahkan kalau sedang sakit, jawabnya dengan ketus. Faisal kesal, marah campur aduk, menjadi satu mendengar jawaban perempuan itu. Ingin rasanya ia meneriaki perempuan itu di mukanya. Namun apalah daya, ia tidak ingin membuat masalah dengan Arif demi kelancaran rencana mereka. Entah bagaimana ayahnya Arif membujuk dan juga memohon pada perempuan itu, hingga akhirnya si Arif ini diizinkan juga untuk ikut mengantar ibunya ke rumah Abah Penyang.
Di dalam perjalanan, Arif hanya melamun dan terdiam layaknya patung. Wajah istrinya pun sama, terlihat masam dan tidak suka. Sesamanya di rumah Abah Penyang, mereka membantu ibunya Arif menaiki tangga. Beliau terlihat kuat dan baik-baik saja saat menaiki tangga rumah tersebut. Namun begitu ditatap oleh Abah Penyang, ibunya Arif langsung menjatuhkan diri ke lantai sambil mengadu-ngadu kesakitan. Ibunya Arif dibaringkan di atas kasur tipis. Sementara itu, Abah Penyang berpura-pura mengobatinya. Setelah selesai, Abah Penyang pun ke dapur untuk membuatkan para tamunya minuman. Minuman itu diberikan kepada tamunya satu persatu. Namun oleh istrinya Arif, minuman milik Arif ia tukar dengan minuman miliknya. "Boleh?" tanya Arif. "Minumlah," jawab perempuan itu. Melihat Arif yang sangat tunduk dan patuh pada perkataan istrinya itu, Abah Penyang langsung menatap Faisal dan ayahnya Arif bergantian. Akan tetapi tidak berselang lama setelah Arif dan istrinya meminum air buatan Abah Penyang itu, mereka langsung mengeluhkan sakit perut. Sakit perut itu disertai mencret parah. Yang anehnya, meski sudah meminum obat mantri maupun obat kampung, sakit perutnya tidak kunjung sembuh. Sehari semalam penuh mereka tidak bisa jauh dari WC. Yang paling parah adalah Arif. Ia bahkan tidak mampu untuk beranjak dari kloset. Saking parahnya mencret yang ia derita. Dan 2 hari kemudian Arif sudah agak mendingan, begitupun juga dengan sikapnya. "Kita pulang ke rumah sekarang, toh ibu pun juga sudah sembuh," ajak istrinya Arif. "Kau pulang sajalah dulu, aku masih ingin di sini," jawab Arif cuek. "Pulang," kataku. Arif kemudian memanglingkan wajahnya menatap perempuan itu dengan rasa kesal. "Ku bilang tidak ya tidak. Kalau kau ingin pulang, ya pulang silakan," bentak Arif kesal. Raut wajah perempuan itu seketika berubah, ia terlihat sangat marah pada Arif. "Pulang!" teriaknya. Plak! Arif yang terlanjur emosi tidak sengaja menampar wajah istrinya yang membuat perempuan itu seketika mengamuk. "Arif!" Arif seketika muntah mendengar cerita Faisal. "Sebenarnya, malam itu aku ingin masuk ke rumahmu secara diam-diam dan melumpuhkan kamu itu supaya bisa aku bawa dengan mudah. Waktu itu aku sudah bertekad ingin membawamu ke rumah Abah Penyang bagaimanapun caranya. Tapi setelah aku melihat itu, tekadku langsung buyar," cerita Faisal. "Aku merasa takut dan juga jijik, nyaliku langsung menciut," lanjut Faisal. "Oh ya, lalu sekarang mau bagaimana itu istrimu?" "Aku ingin memulangkan dia baik-baik pada orang tuanya. Tapi keadaannya sekarang begitu, takutnya kamu malah disalahkan. Aku yakin kalau mereka sekeluarga itu bersekongkol untuk membuatmu menikahinya. Nah lalu andaikan kamu pulangkan dia, kemudian malah kamu disanet, bagaimana?" Arif menghela nafas panjang. Yang dikatakan Faisal ada benarnya juga. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan hal yang jauh lebih gila dari pelet darah haid sekalipun. Apalagi mengingat keadaan perempuan itu sekarang. "Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Aku juga tidak mau selamanya hidup bersama perempuan sialan itu." Faisal terdiam. "Aku pun tidak tahu jalan keluar untuk masalahmu ini, Rif. Coba kamu rundingkan dulu dengan orang tua kamu. Siapa tahu mereka ada jalan keluarnya." Prang! Suara benda pecah dari dalam kamar. Arif menghela nafas. Ia tahu itu pasti ulah istrinya yang mengamuk. Perempuan itu sepertinya benar-benar gila, Rif. Padahal dia yang melakukan hal buruk itu kepadamu. Tapi sekarang setelah ketahuan, dia malah seperti orang kesetanan. "Kau ingatkan," kata Abah Penyang. Arif terdiam. Katanya seseorang yang menggunakan pelet darah haid itu matinya tidak diterima bumi. Pelet darah haid adalah usaha terakhir untuk memelet seseorang. Tidak banyak yang mau memakai pelet itu, hanya orang-orang yang nekat saja yang mau. Abah Penyang saja tidak menyangka kalau perempuan itu menggunakan darah haidnya untuk memeletmu. Berarti kan itu artinya dia sudah siap menerima segala resikonya, Rif. Dan yang aku rasa, dia tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi. Plak! Arif memukul pelan lengan Faisal. "Kau jangan menakut-nakutiku. Aku tidak menakut-nakutimu. Kau sendiri pun juga sudah merasakannya, bukan? Bagaimana rasanya kopi bercampur darah haid?" Arif langsung mual. Faisal benar-benar kurang ajar, batinnya. Keluarga Arif membiarkan saja perempuan itu bebas berjalan-jalan di dalam rumah.
karena mereka tidak ingin mengurungnya di dalam kamar seperti orang gila. Namun, walaupun begitu, pergerakannya tetap diawasi selama 24 jam penuh. Pernah di suatu hari, ibunya Arif melihat langsung kelakuan perempuan itu yang mengangkangi nasi di dapur dengan hanya memakai sarung. Ya, tentu saja oleh ibunya Arif, perempuan itu dimarahi habis-habisan. Bahkan panci yang digunakan untuk memasak nasi saja sampai dibuang. Nak, kalau wajah sudah tidak cantik lagi, jangan sampai kelakuan juga ikut jelek. Kita hidup ini walaupun wajah buruk rupa, yang penting hati dan kelakuan itu cantik, baik, orang tetap akan menyukai kita. Maksudmu yang mengangkangi nasi, menaruh panci nasi di dalam sarung, lalu dikangkangi ini apa maksudnya? Apa niatnya? Ingin supaya kami semua tunduk denganmu, supaya kamu bebas, puas membodoh-bodohi anakku. Asli membuat emosi, kelakuan melebihi binatang. Besok kita pergi, kita serahkan dia dengan orang tuanya. Talak itu di tanganmu, Rif. Kalau memang tidak suka, kau ceraikan saja dia. Dia sepertinya juga tidak mau berubah. Dan aku sebagai ibumu, rasanya sudah tidak bisa memaafkan kelakuannya lagi. Lanjut ibunya Arif dengan raut wajah marah. Arif tidak bergeming dari tempatnya berdiri, menatap tajam pada perempuan tersebut. Sementara Faisal hanya terdiam karena ia yang hari itu hendak berangkat bekerja, malah ditahan oleh tantenya dan dipaksa untuk ikut memulangkan istrinya Arif. Mendengar hendak dipulangkan, perempuan itu langsung berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Ia mengacak-acak dapur, melempari semua piring dan gelas yang tersusun rapi di lemari. Seisi rumah ribut hari itu, ditambah lagi ibunya Arif yang juga ikut mengamuk dan menghajar menjambak menantunya tersebut. Arif, Faisal dan ayahnya kewalahan memisahkan perkelahian itu. Akhirnya oleh Arif, istrinya kemudian diikat dengan tali. Wajah ibunya Arif merah padam, luka cakaran di mana-mana, dan kemudian rambutnya juga acak-acakan. Dasar gila, sinting, umpat ibunya Arif yang masih sangat marah. Cuy! Perempuan itu kemudian meludah dan tepat mengenai tangan ibu mertuanya, yang membuatnya, yaitu ibu mertuanya Arif ini, kembali meledak-ledak. Mah, udah mah, ujar Arif yang kewalahan. Sal, cepat bantu aku. Ngapain kamu pelongo-pelongo di situ? Faisal mengangguk. Ia pun langsung membantu ayahnya Arif memegangi sang tante yang masih ingin menjambak rambut perempuan itu. Setelah keadaan sudah jauh lebih tenang, mereka berempat kemudian berunding. Ibunya Arif tetap bersikukuh menyuruh Arif menceraikan istrinya, sementara ayahnya tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti Faisal yang hanya diam menyimak pembicaraan. Andai Faisal tidak melakukan tindakan nekat memasuki rumahmu waktu itu, sampai sekarang kamu akan tetap seperti orang bodoh, Rif. Aku yang melahirkanmu saja tidak pernah memukul kepalamu, tapi perempuan itu berani-beraninya dia memukul kepalamu, memperlakukanmu layaknya babu. Di mana harga dirimu sebagai lelaki, Rif? Saya tahu, Mas, saya pun memikirkan hal yang sama. Hanya saja saya takut setelah menceraikannya, malah saya disantet. Ucuk tahu sendiri kan, bahkan keluarganya yang membantu perempuan itu memberikan kopi yang sudah dicampur dengan darah haid pada Arif. Karena seperti cerita Arif yang mengatakan kalau pada saat dia menginap di sana, perempuan itu tidak kelihatan sama sekali. Berarti kan artinya memang dasarnya keluarganya yang membantu. Lalu kamu mau mempertahankan perempuan itu? Silakan saja. Tapi bawa jauh-jauh dari rumahku. Aku sudah tidak ingin melihat mukanya. Faisal terdiam. Sementara Arif terlihat menggaruk kepala setelah mendengar perkataan ibunya. Akhirnya pada hari Sabtu mereka berangkat. Perempuan itu duduk di antara Faisal dan ayahnya Arif. Selama setengah perjalanan semuanya aman-aman saja, suasana juga tenang. Namun begitu hampir sampai dengan kota tempat tinggal perempuan itu, ia tiba-tiba mengamuk. Bahkan Faisal yang menahannya untuk tidak melompat keluar mobil pun sampai ditinjunya di area burung. Wah, bangsat, rintih Faisal kesakitan. Arif kemudian menghentikan mobil di pinggir jalan untuk membantu Faisal mengikat tangan perempuan itu. Entah kenapa perempuan itu selalu mengamuk tidak karuan.
Bila sudah mengamuk, ia seperti orang kesetanan. Kau baik-baik saja, Sal? Sakit, cu. Setelah mereka sampai di dekat rumah Jainal, Arif pun melepaskan ikatan tangan perempuan itu. Arif, kenapa tidak berkabar dulu, nak? Saya kemarin ingin membicarakan sesuatu, ujar Arif dingin. Mendengar perkataan Arif, raut wajah mertuanya mendadak berubah. Sepertinya mereka sudah bisa membaca maksud kedatangan Arif dan keluarganya. Terlebih lagi ketika melihat anaknya yang langsung menangis saat masuk ke dalam rumah. Pertama-tama saya ingin meminta maaf pada bapak dan juga ibu. Saya kemari membawa keluarga saya dengan maksud ingin memulangkan Siti Nursia kepada bapak dan ibu. Karena saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara kami berdua. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba? Bukannya sudah jelas ya? Kalau kalian semua bersekongkol memelet anak saya supaya dia mau menikah dengan anak kalian, ujar ibunya Arif angkat bicara. Beliau lalu mulai mengungkit perihal kejadian malam itu, di mana Faisal melihat Siti Nursia yang membilas beras menggunakan rendaman pembalut yang masih ada darahnya. Mendengar itu, orang tua Siti Nursia terlihat kaget. Bukan kaget mengetahui kelakuan anaknya, tapi kaget karena kelakuan anaknya ketahuan oleh pihak keluarga Arif. Tidak ada banyak pembicaraan pada saat itu. Pihak keluarga Siti Nursia lebih banyak diam, mungkin malu juga. Saat Arif mengucapkan talak kala itu, Siti Nursia kembali mengamuk. Habis semua barang-barang di situ dia lemparkan ke arah Arif dan keluarganya. Bahkan ia berteriak histeris ketika Arif keluar dari rumah itu. Ya syukurlah akhirnya kamu bebas, nak. Mulai sekarang umakmu ini berjanji bahwa tidak akan lagi memaksamu untuk menikah. Jalanilah hidupmu sesuai dengan kemampuanmu dan juga kemauanmu, nak, lanjut ibunya. Namun 2 bulan setelah perceraiannya itu, ibunya mendadak jatuh sakit. Beliau sering menjerit-jerit seperti kesakitan sambil memukul-mukul dada, lengan dan juga punggung. Saat ditanya, beliau selalu bilang kalau ada yang menggigit. Tapi dari yang terlihat dari orang lain, mereka sama sekali tidak melihat apa-apa yang hinggap apalagi menggigit ibunya. Dan hanya 3 hari 3 malam setelah keanehan ibunya Arif itu, tiba-tiba di hari keempat beliau tidak bisa bangun. Sebagian tubuhnya dari pinggang ke atas mendadak tidak bisa digerakkan. Bahkan tidak hanya itu, beliau juga tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Mantri dan juga Abah Penyang bergiliran didatangkan. Bukan sakit biasa ini, sepertinya terkena kiriman orang. Ya lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Tanya Arif. Aku tidak bisa langsung sekarang. Aku harus mencari perlengkapan ritualnya lebih dulu. Semoga saja dapat. Namun memasuki malam kelima, sakit ibunya Arif bertambah parah. Sehingga Arif dan juga ayahnya terpaksa memanggil mantri. Oleh mantri itu, ibunya Arif diberikan obat lagi. Tapi anehnya setelah diberikan obat, suhu tubuhnya malah semakin dingin. Wajahnya pucat dan sekitar pukul 4 subuh beliau meninggal dunia. Kematian ibunya membuat Arif terpukul. Ia menyesali perbuatannya yang tidak enakan menolak ajakan Jainal dulu. Andai pada saat itu ia menolak menginap di sana, tentu semua itu tidak akan terjadi pada ibunya. Sudahlah Arif, ikhlaskan ibumu. Dia itu disayang Tuhan, makanya umurnya pendek. Sebab Tuhan tidak ingin dia berlama-lama hidup di dunia yang rusak ini. Kemudian plak, pukulan mendarat di bahu Faisal. Arif tersenyum. Perkataan Faisal sedikit menghiburnya. Nah, begitu, senyum yang lebar. Setelah itu tidak ada apa-apa yang terjadi lagi pada Arif dan keluarganya. 3 tahun kemudian, Arif dan Faisal menikahi gadis kembar yang berasal dari daerah Tea, desa terpelosok di Kalimantan Tengah. Faisal bekerja mengurus toko dan usaha ayahnya Arif, sementara Arif sibuk dengan toko dan usahanya sendiri. Begitulah semuanya baik-baik saja, hingga akhirnya Arif meninggal dunia dikarenakan usia yang sudah sangat renta. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Banyak sekali ya teman-teman pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini. Ya, semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan membuang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Dan jadikan itu semuanya sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menampaki hidup ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.